Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Remo Adi Pradana di Kampus Virtual Fedi Arifin. Seperti biasa kita akan membahas masalah marketing. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Saksikan selanjutnya di sini. Ya, jadi kita sudah membahas banyak hal mulai dari pembangunan brand, customer as individual. Jadi kita sudah melihat bagaimana proses marketing baik dari sisi konsumennya dan dari sisi produsennya. Nah, di pertemuan tadi kan kita membahas masalah brand image. Nah, di situ di akhir pembicaraan saya mengatakan bahwa tema selanjutnya terkait dengan tools-tools marketing. Tapi saya ingat kembali sebelum kita masuk ke tools-tools, kayaknya ada satu bagian yang sebaiknya kita masukkan sebelum masuk ke tools-tools itu. Apa itu? Itu adalah masalah posisi perusahaan dalam persaingan. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam persaingan istilah yang sering dikenal adalah red ocean dan blue ocean. Nah, nanti tools-tools itu akan kita gunakan untuk memetakan sebenarnya posisi kita dalam persaingan seperti apa di industri. Nah, nanti apakah kita akan menggunakan strategi blue ocean atau kita akan fight di red ocean? Nah, kalau red ocean itu kita sudah pahami bahwa kita akan bertempur di medan pertempuran yang sudah banyak pemainnya, jadi akan berdarah-darah. Nah, kalau blue ocean itu seperti apa sih? Nah, blue ocean inilah yang akan kita bahas pada sesi ini. Ya, tapi sepertinya kita akan membahas sedikit lah tentang red ocean itu apa. Jadi, kenapa namanya red ocean? Jadi kalau di Indonesia kan lautan yang merah. Nah, merahnya itu dari apa? Sebenarnya merah ini menunjukkan tingkat persaingan yang ada di situ. Intensitas persaingan yang ketat. Jadi seolah-olah para pemain di industri tersebut itu bertempur hingga berdarah-darah sehingga muncullah terminologi red ocean. Nah, bedanya apa sama blue ocean? Blue ocean itu sebenarnya kebalikan dari red ocean itu. Di samping pasar yang berdarah-darah ini masih ada ternyata ruang yang masih sepi pemain, persaingannya tidak ada, dan di situ jarang dimasuki oleh belum dimasuki banyak perusahaan untuk bermain di segmen itu atau di industri tersebut. Tidak hanya industri sih, bisa di produk tersebut atau di segmen tertentu. Nah, seperti itu. Jadi red dan blue ocean itu jadi apa ya, kayak dua kamar berbeda. Nah, blue ocean ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menjauhkan diri dari persaingan yang sudah berdarah-darah ini. Kenapa? Karena mereka merasa kalau aku akan berterus di situ, aku akan susah untuk grow, perusahaanku akan susah untuk berkembang. Jadi tidak ada salahnya ketika aku mulai memperhitungkan, mungkin nggak sih ada ruangan yang masih kosong yang dapat kita masuki untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal daripada aku harus bersaing keras di pasar yang aku nggak dapat banyak share-nya. Nah, di situ mulailah konsep blue ocean itu ada. Jadi blue ocean itu adalah pilihan lain yang tersedia bagi perusahaan untuk tetap bertahan dalam sebuah bisnis. Contohnya apa? Mungkin lebih enak kalau kita kasih contoh ya. Karena kalau penjelasan tadi kan sebenarnya cuma membedakan mana yang persaingan ketat, mana yang enggak. Nah, kalau contoh mungkin bisa lebih relate, lebih enak. Contoh yang paling enak di Indonesia itu sebenarnya adalah rokok Emile. Industri rokok sejak dulu di Indonesia merupakan industri yang apa ya, primadona, industri yang menjanjikan. Karena memang rokok dan penduduk Indonesia itu sudah tidak bisa dipisahkan. Karena rokok itu sudah masuk ke aspek sosial dari masyarakatnya. Apa yang dilakukan Emile waktu itu? Nah, Emile ini kan produknya si HM Sampurna. Sampurna sudah memiliki produk kretek yang namanya Jisamsu. Nah, seiring berjalannya waktu, persaingannya semakin ketat sehingga porsi share-nya atau penguasaan pasar Sampurna terhadap konsumen rokok di Indonesia itu semakin menurun. Nah, kemudian Sampurna mulai melihat bahwasanya kayaknya mulai berdarah-darah nih kita bersaing di rokok yang seperti ini. Jadi apa yang mereka lakukan? Pada tahun 1989 atau 90-an, awal 90-an, mereka mengeluarkan produk baru yang namanya rokok Emile. Sebuah rokok kretek dengan tar yang kecil. Nah, pada waktu itu belum ada nih pemain rokok yang mengeluarkan produk dan menyasar pasar yang low nikotin. Nah,
Sampurna menggunakan produk itu dan mulai melakukan transisi dan berjuang untuk membangun brand image-nya, membangun relasi dengan konsumennya, mulai meningkatkan awareness-nya akan produk e-malt ini. Perjuangan itu tidaklah memakan waktu yang singkat teman-teman, tapi itu cukup panjang sampai akhirnya e-malt bisa saat ini menjadi rokok lokal dengan yang menyumbang penjualan terbanyak bagi HM Sampurna, bukan Jisamsu tapi e-malt. Nah, itu sebenarnya proses yang dilakukan dari produk e-malt itu sebenarnya blue ocean kalau menurut saya ya. Karena saya menilai bahwa ketika kita melarikan diri dari persaingan yang berdarah dan masuk ke sebuah ruang baru yang belum ada pemainnya, itu ada langkah yang brilian. Itu mereka sudah masuk ke dalam blue ocean pada waktu itu. Tidak ada pesaing dari mereka yang bermain di ranah rokok rendah nikotin. Gudang Garam belum punya waktu itu, Jarum juga belum punya. Mereka menyusulnya cukup lama karena para pesaing pun nggak percaya sebetulnya bahwa ada loh pasar untuk rokok itu yang nikotinnya rendah. Karena kan kebanyakan produk rokok selalu bercerita bahwa rokoknya memiliki tembakau terbaik, kemudian rasa rokoknya sangat nendang gitu. Nah, produk e-malt ini sebenarnya menjauhkan diri dari itu. Ketika dia hanya menjual rokok yang ringan, kemudian kecil, 16 pak dan kecil sekali seperti itu, kesannya kurang maco untuk merokok. Tapi ternyata berhasil. Karena apa? Karena mereka mempersiapkan dengan betul bagaimana mereka mengkomunikasikannya. Mereka sudah tahu betul siapa segmennya. Kemudian untuk menjangkau segmen ini caranya bagaimana. Dari beberapa riset yang saya baca, produk itu e-malt ini, produk e-malt butuh sekitar 4-5 tahun hingga akhirnya dia bisa boom. Kalau teman-teman di era kelahiran saya, awal 90-an mungkin familiar dengan iklan-iklan e-malt yang bukan basa-basi, kemudian sampai sekarang kan iklan-iklannya juga cukup menarik, dan itu sudah menjadi trademark dari cara komunikasinya si e-malt ini untuk menjangkau perokok-perokok. Ya kalau bisa dikatakan sebenarnya yang mereka lakukan adalah untuk menjangkau perokok pemula. Kenapa? Karena rokok yang mereka tawarkan itu lebih soft, lebih lembut. Jadi untuk mereka yang mencoba dalam tanda kutip mau masuk sebagai konsumen rokok, pintu masuk pertamanya adalah rokok e-malt ini. Dan satu yang kalau orang bertanya, ya kan nanti bisa pindah. Sayangnya perilaku konsumen rokok itu cukup mirip dengan fans bola. Dia akan sangat susah untuk berpindah dari satu produk, satu merek ke merek yang lain. Ketika orang sudah terbiasa mengkonsumsi e-malt, sampai kapanpun dia akan mengkonsumsi itu. Ditambah lagi ketika kita menongkrong, kita membawa sebuah rokok, satu bungkus, itu saya akan menjadi kayak ambasadornya e-malt. Karena secara nggak sadar kalau teman-teman nongkrong dan minta rokok, adanya rokok saya e-malt, ya mereka akan juga mengkonsumsi e-malt juga. Itu juga yang menjadi satu tren, katalis sehingga lonjakan yang luar biasa si e-malt ini menjerajai rokok putih hingga saat ini. Karena mereka menjadi pemain pertama di rokok dengan tarif rendah. Dan pada waktu itu persaingannya masih sangat blue, masih sangat luas pasarnya, belum ada pesaing, jadi mereka mau melakukan apapun bisa. Itulah sebenarnya keuntungan atau bukan keuntungan, kenikmatan ketika kita bisa bermain di area blue ocean. Tapi kembali lagi, semua aspek marketing itu harus disiapkan, mulai beberapa hal marketing yang sudah seperti yang saya jelaskan di sesi-sesi sebelumnya. Itu sebagai contoh case-nya. Ya itu tadi kan contoh yang usianya 30 tahun dari sekarang, karena e-malt itu keluar di 89-90. Nah mungkin kawan-kawan KVFA di sini usianya jauh lebih muda dari 30 tahun. Jadi mungkin contoh itu masih agak jauh lah dari teman-teman, kecuali teman-teman yang merokok ya. Nah contoh yang lebih baru sebenarnya itu Tesla. Kenapa Tesla? Karena Tesla ini kan dia bergerak di bidang otomotif. Nah blue ocean-nya apa? Nah, dia itu membawa produk mobil dengan elektrik, di mana pemainnya masih bisa kita hitung dengan jari lah. Siapa? Contohnya itu Enel. Enel itu lebih ke motor kalau nggak salah Enel. Kalau teman-teman lihat MotoGP sekarang udah ada yang motor elektrik, itu dia Enel salah satu pabrikannya. Nah, apa yang membuat ini blue ocean buat Tesla kalau kita kaji lebih ulang? Satu, pemainnya masih sedikit.
Kedua, migrasi produsen otomotif yang bergerak di bidang bahan bakar untuk switching atau melakukan riset terhadap produk elektrik itu akan memakan waktu yang cukup panjang dan lama. Tesla langsung fokus pada elektrik, jadi dia tidak memikirkan masalah switching, tapi dia inventor di situ. Mulai dari, jadi dia bisa lebih cepat dalam melakukan riset masalah baterainya, daya tahan mobilnya, performa mobilnya, itu jauh lebih cepat daripada kawan-kawan produsen dari bahan bakar mobil dengan bahan bakar fosil. Seperti Toyota, meskipun kita sudah tahu kan ada yang hybrid seperti itu, tapi dia kan nggak totally listrik, sedangkan Tesla dan Enel itu totally listrik. Itu adalah blue ocean. Nah, toh itu terbukti juga dari berhasil apa enggaknya dari penjualan mobil Tesla. Bahkan kalau mobil truk Teslanya itu, gambar yang ini yang kayak Autobot, itu bahkan laku secara pre-order yang dengan jumlah yang cukup besar, walau barangnya itu belum ada, tapi yang beli sudah banyak. Itu kan menunjukkan bahwa pasar itu sudah mulai melirik ke mobil elektrik dengan bahan bakar elektrik gitu. Itulah yang membuat Tesla ini, saya rasa ke depannya dia akan cepat, sebagai perusahaan dia akan cepat sekali lonjakannya karena dia bermain di blue ocean dan belum banyak di situ. First move Tesla ke situ itu luar biasa sebetulnya. Kalau kita lihat dari manajemen strategik, dia masuk ke pasar yang masih kosong pemainnya, di situ dia akan menjadi market leader di situ. Ketika seseorang menjadi market leader, market dia yang kontrol, harga dia yang tentukan, kualitas standarnya adalah Tesla untuk mobil listrik. Nah, itu yang akan menjadi barrier dari bisnis-bisnis, misalkan katakanlah Toyota, Honda, untuk masuk ke ranah mobil elektrik. Itulah salah satu keunggulan mereka yang bermain di blue ocean. Nah, pertanyaannya, gimana sih kita bisa mencari kapan harus ke blue ocean, atau gimana sih cari blue ocean, atau kita menilai gimana sih persaingan kita di sebuah industri itu, perusahaan posisinya gimana? Itu banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Apa aja metodenya? Saksikan di sesi selanjutnya.